Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Neha Prasetyani Putri, Nafilia Nazaret, Niswatul Awaliyah, dan Wafik Anissa Nur Arifin akan berpresentasi tentang salah satu kasus pelanggaran Pancasila. Untuk selanjutnya, mari kita simak video yang berikut ini. Inilah aksi tersangka pencuri kotak amal di sebuah masjid di Surabaya, Jawa Timur yang terekam CCTV masjid. Pria berusia 28 tahun ini tampak memindahkan dan membuka kotak amal. Lalu setelah melihat situasi sekitar, ia memindahkan uang dari kotak amal ke dalam tas pribadinya. Tak tanggung-tanggung, ada 5 kotak amal berukuran besar yang dibobol tersangka. Peristiwa ini terjadi pada 2 Oktober menjelang subuh. Berkat CCTV ini, Polsek Rungkut berhasil meringkus tersangka OS di tempat kosnya di Jalan Gunung Anyar, Surabaya. Tersangka mengaku nekat mencuri kotak amal tersebut untuk membayar utang 1,5 juta rupiah dan sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Di mana? Di Gunung Anyar Tengah sama di Bolimas. Bolimas. Ya. Terus untuk apa ini? Untuk bayar teman utang, Untuk bayar utang. Tersangka atas nama OS, laki-laki umur 28 tahun, swasta. Kemudian untuk modus operandinya, tersangka merusak kotak amal dengan menggunakan alat berupa linggis kecil. Untuk pengakuan dari tersangka yaitu untuk melunasi hutang. Berapa kali nih? Ya? Sudah berapa kali? Aksinya yang dilakukan? Dari penyidikan 2 kali. Sebuah rumah di kompleks modern estate di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dibobol maling. Rumah yang ditinggal pemiliknya ke luar negeri ini dibobol oleh 2 pria. Dalam beraksi, keduanya terlebih dahulu membobol tembok kompleks yang tak jauh dari rumah korban. Dalam rekaman CCTV, tampak kedua tersangka pelaku terlebih dahulu mengintai petugas keamanan dan mencungkil pintu utama rumah korban, kemudian mengambil harta benda. Kejadian itu tadi siang itu dilaporkan ke Polres Polres Goa, bahwasanya ada rumah dibobol. Ini lewat di mana, Pak? Lewat pagar. Pagar itu Pak bawa sekali itu dijebol sama pelaku. Terus pelakunya apa sudah ada identitas yang di kantongnya atau seperti apa? Sampai sekarang masih dilidik karena kayaknya residivis ini yang sudah biasa melakukan. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah warga serta anggota Satpam. Polisi menduga kedua tersangka adalah residivis spesialis pembobolan rumah kosong yang kini dalam pengejaran. Tim Liputan, CNN Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pencurian dan faktor yang melatar belakangi pencurian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki arti perbuatan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Sedangkan pengertian pencurian dengan rumusan pasal 362 KUHP adalah barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi dapat disimpulkan perilaku mencuri adalah perilaku ingin memiliki sesuatu kepunyaan orang lain dengan cara mengambil secara sembunyi-sembunyi dan perbuatan tersebut melawan hukum maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini sebab-sebab kejahatan dicuri pada diri pelaku. Mengapa sampai melakukan kejahatan? Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan, menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat
yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut adalah faktor ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurilah yang kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku seringkali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Penyimpangan dasar sila. Pencurian menyimpang dasar sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Melakukan pencurian berarti tidak mengikuti norma yang seharusnya berjalan semestinya. Adil, bukan segala sesuatu harus sama, tetapi segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan kebutuhan tanpa memaksakan, apalagi sampai harus melakukan pencurian. Keadilan merupakan suatu sifat di mana kita berpihak kepada yang benar, tidak memihak atau berat sebelah. Sedangkan keadaban berasal dari kata adab yang mempunyai arti budaya. Jadi, keadaban diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma-norma sosial dan kesusilaan dalam masyarakat. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab juga berarti bahwa bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus saling menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Untuk selanjutnya adalah dalil pencurian. Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahu jazaan bima nakala minallahi wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sudah jelas dalam surat tersebut bahwa Allah tidak suka dan sangat melarang hambanya untuk berbuat maksiat seperti mencuri ini. Dan mencuri termasuk adalah perbuatan dosa besar. Perkenalkan, nama saya Neha Prastiani Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Bagaimana sih solusi agar kasus pencurian itu dapat diminimalisir? Solusi yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat atau BLM yang diberikan kepada masyarakat secara langsung. Dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat setiap tahapan kegiatan secara partisipasif. Hal ini dilakukan agar mengurangi ketidakrataan dalam kesejahteraan sehingga dapat mengurangi para oknum untuk berpikir mencuri dan melakukan kegiatan yang melanggar Pancasila lainnya. Yang kedua adalah menerapkan nilai moral dan perilaku yang baik, karena dengan nilai moral lah perilaku itu dibentuk. Dengan penerapan nilai moral yang baik, maka akan menjadikan perilaku yang baik juga. Maka dari itu, untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, anak-anak tidak cuma butuh pendidikan akademis saja, tetapi mereka juga perlu ditanamkan nilai-nilai moral sedini mungkin yang dibarengi juga dengan penanaman nilai-nilai agama untuk menjadikan diri mereka lebih terkontrol secara akidah dan agama, sehingga membentuk nilai kepribadian yang baik dan akan dapat mengurangi kasus pencurian maupun kasus lain di masa yang akan mendatang. Yang ketiga adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat mengentaskan kasus pengangguran yang semakin banyak sehingga dapat mengurangi tindakan-tindakan kejahatan akibat keputusasaan dalam mendapatkan pemasukan ekonomi.
terakhir adalah meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat yang dapat dilakukan dengan membentuk ronda malam atau memperkerjakan hansip atau satpam di lingkungan RT ataupun RW. Hal ini dapat meminimalisir apabila terjadi pencurian di kawasan lingkungan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.